Halo Ayah Bunda, perkenalkan saya Dr. Michelle. Hari ini saya akan membahas mengenai kebotakan, khususnya alopecia areata pada anak-anak. Ayah dan Bunda, apakah sebelumnya pernah melihat atau menemukan lesi kebotakan yang terjadi secara tiba-tiba pada anak-anak? Kira-kira lesi tersebut berbahaya atau tidak? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Alopecia areata merupakan penyakit radang kronis yang ditandai dengan adanya kebotakan yang tidak meninggalkan jaringan parut. Faktor pemicu yang telah diketahui diantaranya adalah adanya penyakit autoimun, penyakit lain yang mendasari, kerentanan genetik, dan lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada folikel rambut. Gejala klinis alopecia areata berupa adanya kebotakan di kepala dengan batas tegas tanpa disertai gejala lain dengan permukaan yang licin tanpa disertai perubahan pada permukaan kulit kepala. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan alat khusus yang dikenal sebagai trikoskop, maka akan ditemukan rambut dengan ujung lebih tebal dan pangkal yang lebih tipis menyerupai gambaran tanda seru, dan rambut tersebut mudah disabut. Terdapat beberapa pola alopecia areata. Yang pertama adalah patchy alopecia, di mana tampak kebotakan rambut berbentuk bulat atau oval yang berbatas tegas dan dapat berupa lesi tunggal ataupun multiple. Selanjutnya adalah diffuse alopecia, di mana kehilangan rambut kulit kepala tersebar atau tidak merata tanpa adanya bercak alopecia atau kebotakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya terdapat pola khusus alopecia areata yang dikenal dengan pola oviasis dan pola Sisypho, di mana pada pola alopecia ditemukan kerontokan rambut di daerah samping dan belakang dan menyisakan rambut bagian atas saja. Selanjutnya adalah pola Sisypho, di mana kerontokan rambut di bagian atas kepala dan hanya menyisakan rambut di daerah samping dan belakang. Selanjutnya adalah alopecia totalis, di mana kehilangan rambut terjadi pada hampir seluruh atau seluruh kulit kepala. Dan yang terakhir adalah alopecia universalis, di mana kehilangan hampir seluruh atau seluruh rambut di tubuh dan melibatkan alis serta bulu mata. Selain kelainan pada rambut, alopecia areata yang berat juga dapat menyebabkan kelainan kuku seperti yang terlihat pada slide berikut. Apakah alopecia areata ini dapat disembuhkan? Secara umum, rambut yang rontok pada penderita alopecia areata dapat tumbuh kembali. Akan tetapi, Ayah dan Bunda harus mengingat bahwa kebotakan tersebut juga dapat berlangsung secara permanen dan menyebabkan rambut tersebut tidak dapat tumbuh kembali. Meskipun demikian, Ayah dan Bunda harus mengetahui bahwa alopecia areata memiliki sifat hilang timbul, dan hal ini dapat menyebabkan rasa frustrasi selama proses pengobatan. Apakah alopecia areata dapat dicegah? Alopecia areata tidak dapat dicegah, dan pertumbuhan kembali rambut yang telah mengalami kebotakan tidak dapat diprediksi. Dukungan keluarga bagi si kecil sangat diperlukan agar si kecil tetap percaya diri selama menjalani proses pengobatan. Kapan sebaiknya Ayah dan Bunda memeriksakan si kecil ke dokter? Sebaiknya pemeriksaan ke dokter dilakukan sedini mungkin ketika ditemukan kebotakan atau kerontokan rambut yang tidak biasa. Hal ini bertujuan untuk membantu mengetahui dan memberikan pengobatan serta tindakan sesuai dengan kondisi dan penyebab kebotakan yang dialami si kecil. Si kecil terdiagnosis alopecia areata. Selanjutnya bagaimana? Segera konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Penanganan pada alopecia areata yang ringan dan terlokalisir secara umum dapat dilakukan dengan pemberian krim dan dapat juga diberikan suntikan pada lesi yang mengalami kebotakan. Pada beberapa kasus alopecia areata yang berat, dapat juga diberikan pengobatan oral. Pemberian minoxidil atau zat yang membantu untuk menumbuhkan rambut memang dianjurkan, namun hanya sebagai terapi tambahan, dikarenakan pemberian minoxidil ini hanya membantu untuk meningkatkan pertumbuhan rambut namun tidak untuk mengobati penyakit yang mendasarinya. Selain itu, untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri si kecil, Ayah dan Bunda dapat memberikan si kecil wig sebagai alat untuk menutupi daerah kebotakan. Demikian pembahasan mengenai alopecia areata kali ini. Semoga bermanfaat Ayah dan Bunda. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih.